Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini konten curhat ya, jadi ini konten nggak ada edukasinya. Cuma mungkin buat kalian yang pedagang di luar sana sedikit bisa kita sharing ataupun sama-sama belajar. Kasih tahu apa yang saya harus lakukan bisa lewat komen di bawah YouTube ini, bos. Pertama, saya ada kejadian yang rumit dan lucu. Itu cuma kejadian di PRAHRS nih. Nih, saya punya kejadian yang lucu-lucu itu di PRAHRS. Saya punya katalog 3.800 sekian. Dan itu rata tiap hari, ada beberapa item dikirim tiap hari, bos. Ada puluhan paket keluar tiap hari di toko saya. Cuma yang ada konflik sama kejadian yang janggal itu di PRAHRS. Jadi saya tuh di Jabodetabek, distributor PRAHRS. Jadi saya mengeluarkan PRAHRS itu ratusan tiap bulan. Ingat, saya distributor, berarti apa? Barang original itu masuk ke toko saya di Jabodetabek, bos. Karena beberapa hal kita ngunci, jadi cuma di RS keluar 200 piece, 200 piece-nya kita makan semua. Jadi nggak ada tersisa buat di pasar. Berarti apa? Stok ori di toko saya. Cuma kejadiannya yang lucu seperti ini. Karena ada beberapa kali kejadian, sampai akhirnya AHRS saya undang ke toko saya. Untuk hal perwakilan ya, salesnya saya undang ke toko saya. Contoh, ini bos ada masuk 200 piece. Ayo kita cek bareng-bareng dulu. Stoknya ini pernya udah clear, asli semua. Tapi kenyataannya pas dikirim, tanda kutip ini saya lagi nggak ngomong tentang PRAHRS, per KW, 100% semuanya ori yang masuk ke toko saya. Cuma kejadiannya adalah ada pemain di luar sana, entah itu bengkel, entah itu ekspedisi. Jadi beberapa paket retur, kejadiannya nggak sering ya. Contoh dalam 100 itu ada 1 atau 2 orang yang retur barang, tapi pernya itu ketukar. Pernya ditukar dengan per biasa dan kebanyakan itu Swedia. Itu kejadian di Jawa pernah, di Magelang pernah, Jogja pernah, Sumatera pernah. Dan kita ya buat evaluasi, kita catat dulu nama bengkelnya, ya kan. Untuk order 2 kalinya kita cek lagi, oh ternyata ini udah ori. Besok kalau sampai bakal balik enggak ke toko. Kalau balik ke toko nggak apa-apa, yang penting baliknya ori. Kan di marketplace ada namanya gagal COD ya, gagal antar dan lain-lain, balik ke toko lagi nggak masalah kalau balik. Cuma yang penting stoknya ori. Dan yang kedua, apa ini permainan dari ekspedisi? Kalau permainan dari ekspedisi, berarti ya mungkin toko-toko bukan cuma saya yang diserang ya, yang diserang atau disengin sama kurir-kurir dari ekspedisi. Ekspedisi kan ada banyak tuh, ada JNT si cepat, terus apa sih Ninja dan lain-lain. Oknumnya mungkin ada di dalam, mungkin ya. Ini salah satu hal yang kadang kok dibalikin dengan harganya 650.000 loh bos saya nya. Tapi kok KW. Tanda KW gampang kok bos. Simpel, kalau saya sih kasat mata, dari diameter beda, berarti kalian ngeceknya menggunakan stigmat. Ya, ini karena saya unboxing AHRS, karena kejadiannya kok dominan dan hanya di AHRS ya, yang lain nggak ada yang retur. Kalau AHRS itu ada orange-nya kayak gini. Mungkin kalau kalian tukar sama yang terpasang di mesin, dikembalikan nggak sempat beli pilok kayak gitu. Diameter beda, kita bisa menggunakan stigmat. Tingginya aja hampir sama, tapi beda tingginya tuh. Tuh. Ada spare, beda dikit. Umumnya kan 32 sama 34, cuma AHRS kan 32. Nah, coba kalau timbang. Ingat, paling signifikan kalian pakai stigmat. Cuma stigmat di toko saya lagi error. Stigmat dalam arti bentuk pipa, bentuk ininya, ulirnya tuh, tebal ulirnya. Ini beda, bahan besi ulirnya beda tebalnya tuh. Ini lebih tipis, AHRS lebih tebal. Ini kalau AHRS tuh beratnya sekian ya. Yuk, kita cek 00. 60. Ini lebih enteng. Karena umumnya kalau per itu lebih pendek, pasti lebih tebal. Ingat umumnya. Kenapa saya masukin AHRS? Karena AHRS itu yang 100% saya masih jamin bahan besinya sebelum diulir. Ini dari Akutagawa Jepang. Masih Jepang asli. Makanya saya tetap pakai AHRS untuk dijual ke toko-toko distributor saya di luar.
Untuk Jupiter, Mio, dan lain-lain ini sangat istimewa karena ini Jepang. Jadi buat kalian, hati-hati, di luar sana banyak banget per ASKW. Saya yang penjual asli aja masih dikerjain, dibalikin dengan per KW. Mungkin ini ada sindikat atau apa ya, karena tapi kalau sindikat apaan, orang belinya cuma ngacak-ngacak kok di Jawa, di Sumatera, di ini dalam kuantiti yang satu. Cuma saya lebih cenderung ada oknum di ekspedisi kali ya. Lucu ya, ada bisnis kayak gini kalian jadi tahu kan? Ya enggak? Ternyata pingin bener aja ada yang iseng, tapi nggak apa-apa lah bos. Di dunia ini jangan mengharap semua orang akan suka sama kita. Dan dia mungkin nggak suka atau suka sama kita, tapi kan dia butuh duit, makanya dia melakukan penipuan di bidangnya dia. Gitu dulu bos. Ya kan? Bos, kalau ngopi ahnya mana bos? Oh yang kayak TV ya. Wah gitu ya. Bismillah. Satunya. Tapi saya tambahin lagi nih, ada cerita lucu juga bos. Dulu saya pernah, buat kalian saya ajarin kalau kalian mendapatkan stroke palsu, saya kasih tips buat kalian dapatkan stroke palsu dan orangnya yang mau nipu Anda ngotot. Jadi contoh, dia bikin stroke transfer palsu, pengen barangnya cepat dikirim di toko kalian. Tapi padahal dimutasi rekening kalian gak ada. Saya kasih tipsnya. Saya dulu pernah dapat mutasi bukti transfer fiktif, jadi editan nilai tertentu. Nah, barang udah saya siapin, saya cek loh, kok belum masuk. Tapi udah saya siapin, udah saya packing. Saya taruh barangnya dan saya nggak kirim, dan saya nggak konfirmasi ke penjual nih. Biar penjualnya ngontak saya dulu. Nah, terus penjualnya ngontak saya cek alamat tujuan penerimanya itu di asrama institusi penegak hukum. Aman ya? Jadi aman kan Ki? Bukan nyebutin ini ya kan? Berarti ada oknum di situ kan? Ngomong oknum aman lagi ya kan? Aman. Nah, ada oknum yang alamatnya ke asrama institusi penegak hukum. Nah, dia kontak saya, bos, barangnya udah dikirim belum? Saya jawab belum dengan santainya. Loh kok gitu? Ini tips buat kalian ya. Loh kok gitu bos, kan udah saya transfer. Saya jelasin uangnya belum masuk bos. Nah tapi ini ada buktinya. Yaudah gini aja. Nih jawabannya gini. Yaudah gini aja. Kalau Om udah ngerasa transfer, tapi saya juga belum menerima uangnya, saya minta Om sertakan KTP sama buku rekeningnya. Nanti Om duduk manis, saya akan selesaikan perkara ini di bank. Saya percaya sama Om udah transfer, berarti si banknya yang nipu. Karena Om ngerasa udah transfer, tapi saya belum terima. Berarti yang makan duitnya siapa? Bank. Otomatis dia biasanya melintir bos. Lo mau aparat penegak hukum ke, mau anak jenderal siapapun ke, kalau udah bilang banknya yang nipu, pasti kalian nggak bakalan percaya, ya kan? Pasti ini ngedrop langsung buat kalian yang pada mau nipu. Gitu aja bos. Itu berapa kali saya kejadian dan saya seperti itu, dan sellernya nggak ribet karena dia pasti nggak mau nunjukin KTP-nya dia sama buku rekening, apalagi berbeda dengan alamat penerima. Oke, segitu aja ya. Gitu aja Ki ya. Udah. Dulu bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.